Haleluya, saya hari ini mau sharing kepada saudara firman Tuhan mengenai Farisi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan saudara boleh like, komen apa saja. Saya akan balas ke komentar saudara dan juga share video ini. Hari ini saya mau berbicara mengenai Farisi. Kenapa? 1 tahun sudah saya melayani di media sosial. Bulan 7 2020 nanti 1 tahun sudah saya melayani di media sosial ini. Baik dimulai dari grup WhatsApp, dari Facebook, Instagram, dan juga di YouTube channel ini. Nah, saya sudah banyak ketemu orang. Ya, saya sudah ketemu orang yang mau bercerai. Entah kenapa ya, awal saya itu buka pelayanan media sosial, yang datang kepada saya itu orang yang mau cerai. Betul, kebanyakan orang yang mau cerai. Ya, tapi anak 18 tahun saat itu mendoakan orang bapak-bapak yang mau cerai, ya kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kuasa kepada saya dari Roh Kudusnya untuk bisa menjawab setiap pertanyaan, untuk bisa mendoakan, menguatkan, ya. Saya udah ketemu dengan orang yang mau cerai, puji Tuhan dapat jawabannya. Saya udah ketemu orang yang sudah melakukan hubungan seks, puji Tuhan saya bisa memulihkan dia, saya bisa doakan dia, saya bisa jawab setiap pertanyaannya. Saya udah ketemu sama orang yang mau aborsi dan akhirnya keguguran, saya udah berikan pemulihan kepadanya, saya udah doakan dia, ya. Saya udah ketemu sama orang yang baru putus pacar. Hampir rata-rata itu mengenai percintaan, mengenai dunia percintaannya. Tapi kalau jumpa sama seorang Farisi, aduh lemas, pusing betul. Ya, nanti kalau misalnya nggak dibalas pesannya dibilang sombong. Kalau dibalas ini bikin kesel, ya kan, bikin lemas kan. Tak apa-apa ditanyanya. Nah, hari ini saya akan bahas supaya kita jangan jadi Farisi dan Farisi-Farisi di jamaah Tuhan supaya bertobat. Oke? Nah, kita akan lihat dulu dari Alkitab. Apa itu Farisi? Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya akan bacakan kepada saudara. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi ini adalah perumpamaan antara orang Farisi dengan seorang pemungut cukai, antara orang Farisi dengan orang berdosa yang bukan Farisi. Nah, saya selalu mulai seperti itu. Kekristenan berbeda dengan yang namanya agama. Kenapa? Agama hanya menekankan kepada pengetahuan. Agama hanya menekankan kepada dogma. Agama hanya menekankan kepada pengajaran. Orang yang beragama, orang yang mengerti kebenaran, orang yang mengetahui banyak pengetahuan, hanya mau mengatakan dirinya yang paling hebat. Banyak orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, banyak orang yang memiliki pemikiran yang tinggi tentang agama, mau mengatakan dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling the best, dirinya yang paling luar biasa. Dan yang ujung-ujungnya apa yang terjadi? Hanyalah perdebatan, hanyalah pertengkaran. Itu yang saya alami dengan orang-orang yang so hebat. Betul. Dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia bilang saya nggak punya ilmu. Saya udah ketemu satu orang, walaupun hanya dalam WhatsApp, ya. Pertama dia bilang saya nggak punya ilmu. Di akhir dia bilang ilmu saya ketinggian. Yang mana yang betul? Saya bingung, ya. Tapi itulah karena orang Farisi, orang agama ya hanya menekankan kepada pengetahuan. Agama hanya menekankan kepada pengajaran. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan tidak hanya menekankan kepada pengajaran, tapi kekristenan menekankan kepada pengalaman. Kalau pengajaran, kalau pengetahuan hanya membuat kita berdebat, hanya membuat kita bertengkar, hanya membuat kita tuduh-menuduh satu dengan yang lain. Tapi kalau pengalaman membuat kita bersaksi. Pengalaman apa itu? Pengalaman Yesus menyelamatkan hidupmu, pengalaman Yesus menolong hidupmu, pengalaman Yesus memulihkan hidupmu. Dan itu bukanlah menjadi perdebatan, itu bukan menjadi bahan pertengkaran, tapi itu adalah bahan kesaksian. Dan sebagai tanda engkau mengucap syukur kepada Allah karena engkau hidup dalam anugerah. Jadi berbeda sekali antara agama dengan kekristenan. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah pengalaman. Pengalaman di mana Yesus
sayang padamu, pengalaman di mana Yesus yang mengasihimu, dan bukti-bukti hidupmu yang menjadi kesaksian karena engkau hidup dalam anugerah. Amin. Nah, jadi orang yang tahu kebenaran seperti Farisi. Farisi itu tahu kebenaran. Farisi tahu firman. Farisi punya pengetahuan teologi yang tinggi. Saya tidak menyalahkan teologi, teologi itu penting. Memang sampai saat ini saya belum sekolah teologi, tapi saya belajar banyak teologi. Dan saya baru sadar waktu saya SMP dulu, saya iseng-iseng karena saya suka buku, saya pecinta buku, ya. Jadi saya suka baca buku. Waktu saya SMP, saya iseng-iseng karena ada uang, saya tabung uang itu untuk beli buku, ya. Saya pergi ke toko buku, ke Gramedia, saya cari buku, saya ambil buku. Ketika Alkitab dipertanyakan, saya baca, saya bingung betul bacanya. Dan saya beli, saya ingat 45.000 itu harganya. Ya, dan setelah saya kuliah, ya sekarang ini, memang bukan teologi ya, tapi saya banyak berteman dengan teman-teman STT, teman-teman hamba-hamba Tuhan, ya. Saya baru tahu yang namanya istilah apologetika Alkitab. Dan ternyata buku itu yang saya beli waktu SMP itu buku apologetika. Apologetika iman Kristen, artinya ketika orang menyerang iman kita, apa jawaban kita. Dan saya sadar saya sudah baca buku teologi sejak saya SMP. Ya, kemuliaan bagi Tuhan kalau Tuhan berikan hikmat seperti itu. Dan saya memahaminya sekarang, memahami buku itu sekarang. Nah, saudaraku, jadi di sini Farisi hanya tahu kebenaran, hanya tahu firman, tapi tidak melakukannya. Bukan berarti pengetahuan itu tidak perlu, bukan berarti teologi itu tidak perlu. Teologi itu sangat penting. Tetapi pengalaman itu yang paling penting. Nah, kita lihat bagaimana Farisi di sini. Farisi di sini orang yang tahu firman, orang yang tahu kebenaran, tapi hidupnya, nanti kita lihat ciri-ciri Farisi, oke? Farisi tahu kebenaran, Farisi tahu pengetahuan teologi yang besar, yang tinggi. Tapi kenapa Farisi ditentang oleh Yesus? Kenapa Farisi yang paling sering ditentang oleh Yesus? Karena apa? Karena dua hal ini. Ada dua ciri Farisi. Yang pertama, tadi dikatakan tinggi hati. Farisi itu tinggi hati. Farisi itu merasa dirinya yang paling hebat. Farisi itu sombong. Dia mengatakan bahwa dirinya kudus. Seperti yang tadi, dia datang berdoa ke bait Allah dan dia katakan, Tuhan, aku ini orang kudus. Aku ini bukan perampok. Aku ini adalah orang yang membayar persepuluhan. Aku ini berpuasa 2 kali seminggu. Aku ini bukanlah pemungut cukai. Aku ini bukanlah pezina. Aku dan aku. Kesombongan dirinya. Amsal 29:23. Orang yang rendah hati dia akan tinggikan, tapi keangkuhan itu akan menjatuhkan orang. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit. Dia hanya bisa tertunduk dan berkata, ampuni aku orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, orang Farisi itu pulang sama saat dia datang, tapi pemungut cukai itu pulang dengan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan kita jadi orang Farisi, jangan kita tinggi hati, jangan kita sombong. Ya, memang mungkin kita punya uang yang banyak, mungkin kita punya popularitas yang banyak, mungkin kita punya teologi yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, tapi jangan kita menjadi sombong. Kalau kita sombong, itu hanya menjadikan kita Farisi. Amin. Yang kedua, apa ciri Farisi? Yang kedua ciri Farisi, melihat kekurangan orang lain. Nah, ini dia. Farisi kerjanya hanya mengkritik. Hanya melihat kekurangan orang lain. Ada kaum yang Farisi hari ini? Saya berdoa Farisi dijamah Tuhan hatinya. Farisi bertobat hari ini. Amin. Farisi itu hanya melihat kekurangan orang lain. Semua salah sama dia. Dia masuk gereja, dia katakan, penyanyinya kurang ngangkat, ya kan? Ada kursi, angkat aja. Ya. Atau dia lihat YouTube channel Willy Marpao, itu bajunya Willy kayaknya dia harus pakai jas, nggak boleh pakai kaos atau kemeja saja. Semua salah sama dia. Itu kayaknya lighting Willy kurang bagus ya, belikan saya lighting, nggak usah banyak ngomong. Nah, ini ciri Farisi, dia banyak ngomong aja. Ya, Farisi itu banyak ngomong aja, ya, mengkritik aja kerjanya, ya, tapi nggak bisa buat apa-apa. Hari ini kalau engkau yang demikian, ya, semua salah sama main, hati-hati kau Farisi itu, ya. Jadi hari ini biarlah kita bertobat, amin. Biarlah kita jadi lebih baik, ya. Lihat baik-baik dalam Alkitab.
Pelacur ketemu Yesus, hidupnya berubah. Betul, saudara lihat bagaimana waktu Yesus diurapi oleh seorang pelacur. Kenapa? Lihat pelacur itu. Dia seorang pelacur, tapi dia ketemu Yesus, berubah hidupnya. Koruptor ketemu Yesus, berubah hidupnya. Siapa? Zakheus, pemungut cukai. Dia mengambil lebih. Lihat, Zakheus berubah hidupnya ketika dia ketemu Yesus. Teroris, dengarkan, musuh gereja di akhir zaman bukanlah teroris. Karena teroris hanya bisa menghancurkan gedung gereja, tapi tidak bisa menghancurkan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan milik Tuhan Yesus. Saulus saat dia mau membunuh orang Kristen, mau menghancurkan jemaat, tiba-tiba Yesus menampakkan diri sangat terang. Dia jatuh dari kudanya, dan di situ Saulus berubah menjadi Paulus. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menjamah Paulus. Ingat, musuh gereja di akhir zaman bukan teroris. Musuh gereja di akhir zaman bukan pelacur. Tapi sama aja memang. Ya. Kalau misalnya ada pelacur bertobat masuk gereja, pasti jadi bahan gunjingan. Oh, itu dia mantan pelacur itu dulu. Baru yang lama ya kan bilang sama suaminya, "Papa, besok ya Papa duduk di pinggir. Ya, Papa duduk di pinggir ya, biar Mama di sini." Ya, mana tahu mantan pelacur itu masih ada roh-roh bawa laki orang. Itu gereja penuh dengan Farisi. Itu Farisi namanya. Jadi musuh gereja bukan teroris, bukan pelacur, bukan koruptor. Musuh gereja Farisi. Koruptor, bukan teroris, itu hanya bisa menghancurkan gedung gereja. Tapi Farisi, satu aja Farisi, itu bisa menghancurkan gereja. Hari ini jangan ada kita jadi Farisi. Jangan ada kita yang meninggikan hati. Jangan ada kita yang sombong. Jangan ada kita yang menganggap diri kita yang paling benar. Jangan ada kita yang selalu menunjuk-nunjuk orang lain, yang selalu mengatakan itu salah, tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Seorang hamba Tuhan mengatakan di media sosial, yang mengatakan kalau nggak bisa nolong, nggak usah ngomong. Kalau orang Farisi ngomongnya banyak, kritiknya banyak, tapi kalau disuruh nolong, disuruh korban, nggak mau. Jangan jadi Farisi. Hari ini Farisi bertobat. Hari ini Farisi, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan jadi Farisi. Amin. Jangan jadi pengejek-pengejek. Di akhir zaman memang akan tampil pengejek-pengejek. Begitulah Alkitab ini luar biasa. Nubuatan Alkitab luar biasa. Di akhir zaman tampil pengejek-pengejek. Di akhir zaman akan tampil Farisi. Orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang-orang yang merasa dirinya yang paling hebat. Jangan kita demikian. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita miliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang rendah, sehingga kita bisa melayani Tuhan, bisa berbuah, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya berdoa ini memberkati saudara. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Tuhan Yesus memberkati kita.